Hey kawan-kawan, kembali lagi dengan aku. Di video ini aku akan merangkum cerita film tentang 3 sahabat yang mendapatkan kekuatan super dari sebuah kristal aneh. Di film ini, kameranya dipegang para pemeran film seperti film Cloverfield dan Project Almanac. Film ini berjudul Chronicle yang dirilis tahun 2012. Kita langsung aja ke ceritanya. Film dimulai dengan remaja sekolah yang bernama Andrew Detmer. Dia mulai merekam hidupnya dengan kamera yang baru aja dia beli. Saat dia bersiap-siap untuk sekolah, ayahnya yang mabuk bernama Richard mengetuk pintunya, menyuruh dia membukanya. Tapi Andrew menolak karena keadaannya yang mabuk. Akhirnya ayahnya nggak mengetuk lagi dan dia pergi. Di rumah, ibunya perlahan-lahan sekarat karena kanker yang dideritanya. Sepupu Andrew yang bernama Matt mengantarkannya ke sekolah. Matt bertanya kepada Andrew tentang kameranya. Andrew menjawab kalau dia cuma mau merekam apa aja. Sampainya di sekolah, Andrew merekam sekolahnya, tempat makan siangnya, dan tempat lokernya berada. Ya kayak orang ngevlog gitulah. Andrew terus-menerus diganggu dan dibully oleh seorang siswa yang bernama Wayne. Dalam perjalanan pulang, Matt mengundang Andrew ke pesta yang akan dihadiri Matt pada malam itu. Andrew gak mau hadir ke pesta itu, tapi Matt membujuknya. Akhirnya Andrew mau hadir, tapi kata Matt gak boleh bawa kamera karena sedikit aneh. Malam itu di kamar Andrew, bapaknya yang mabuk masuk ke kamar dan menempeleng kepala Andrew dan melemparkannya dari kursi mejanya, memerintahkan Andrew untuk membuka pintu kamarnya ketika dia berkata begitu. Setelah itu, Andrew memutuskan untuk ikut bersama Matt bergabung dengannya di pesta malam itu. Di pesta itu, Matt menyuruh Andrew untuk berbaur bersosialisasi dengan orang-orang lain. Saat syuting, Andrew dipanggil oleh Casey yang juga merekam pesta untuk blognya. Ketika Andrew merekam cewek yang lagi joget, dia dipergoki oleh pacar dari cewek itu. Lalu Andrew dipukul dan dia keluar. Di luar, Steve membujuk Andrew untuk bergabung dengannya bersama Matt dan merekam sesuatu yang aneh yang mereka temukan di hutan terdekat. Ternyata ada sebuah lubang di tanah yang mengeluarkan suara yang keras. Mereka masuk ke lubang dan menemukan kristal besar biru yang bersinar. Saat Andrew merekam, kristal itu berubah menjadi merah dan mereka mengalami mimisan dan sakit. Lalu kamera terputus. Beberapa minggu kemudian, merekam dengan kamera baru, mereka mencoba berlatih menampilkan kemampuan telekinetik yang mampu mengontrol suatu benda dengan pikiran mereka. Tetapi mereka menderita mimisan ketika terlalu memaksakan diri. Mereka kembali ke lubang, namun lubang itu telah ditutup dan sheriff menyegel area tersebut untuk keselamatan. Saat Andrew bersama Steve di mobil, keduanya bercurhat tentang orang tua mereka. Malamnya di kamar Andrew, dia mencoba telekinetiknya di kamera. Dia mendengar bapaknya berdebat keras dengan seorang melalui telepon, mengungkapkan bahwa dia sedang berjuang untuk mencari duit untuk menjaga kesehatan ibunya. Ketika kemampuan mereka terus tumbuh lebih kuat, Matt berpendapat bahwa kemampuan mereka berfungsi sebagai otot menjadi lebih kuat dengan latihan terus-menerus. Mereka mulai menggunakan kemampuannya untuk ngeprank, seperti menjalankan troli belanja orang dan menakut-nakuti anak-anak di supermarket. Saat mereka ingin makan, Andrew ngetes kekebalan Matt dengan garpu. Ternyata garpu itu bengkok. Setelah itu Steve mencoba memindahkan mobil di tempat parkir yang membuat pemiliknya kebingungan. Namun segalanya berubah ketika Andrew membuat seorang pengemudi truk terjatuh masuk ke dalam sungai. Lalu Steve menyelamatkan pria itu dari sungai dan Matt memanggil pihak berwenang untuk membawa pria itu ke rumah sakit. Mereka marah karena Andrew telah membuat orang lain masuk rumah sakit. Lalu Matt membuat aturan, mereka nggak boleh menggunakan kekuatan mereka ke makhluk hidup, mereka nggak boleh menggunakan saat marah, dan mereka nggak boleh menggunakannya di depan umum. Matt bersikeras bahwa itulah yang mereka butuhkan sekarang karena mereka semakin kuat, dan Steve menyetujui ini. Besoknya, Andrew dan Matt dalam perjalanan. Matt menjelaskan bahwa dia nggak marah kepada Andrew. Mereka harus mulai berpikir sebelum mereka melakukan apapun, karena mereka semakin kuat. Lalu mereka sampai di tempat Steve janjikan. Di sana mereka nggak menemukan Steve. Tiba-tiba Steve terbang di langit. Setelah belajar bagaimana terbang, Matt butuh waktu untuk mengikutinya, sedangkan Andrew langsung bisa dengan benar. Mereka terbang bersenang-senang di langit dan melempar bola. Namun mereka tiba-tiba diganggu oleh pesawat yang lewat, yang menjatuhkan Steve. Dengan sigap, Andrew menyelamatkan nyawanya dari kejatuhan. Mereka setuju untuk terbang jalan-jalan
mengunjungi Tibet karena menurut Andrew di sana sensasinya yang damai. Steve dan Matt setuju dengan Andrew. Matt pergi ke rumah Casey untuk mencoba mendekatinya. Sementara itu, Steve dan Andrew sedang duduk di atas puncak gedung, berbicara tentang musim dingin yang akan datang. Steve membujuk Andrew untuk mengikuti pertunjukan bakat sekolah. Sebelum dia pergi, ibunya menunjukkan kekagumannya. Tapi ayahnya yang mabuk curiga bagaimana Andrew pergi ke sekolah tanpa Matt yang selalu menjemputnya. Bapaknya percaya Andrew merencanakan sesuatu. Dia memberitahu Andrew bahwa dia akan membongkarnya. Pada pertunjukan bakat, Andrew memukau teman-temannya dengan menyamarkan kekuatannya sebagai trik sulap, juggling, dan berjalan di atas tali. Malam itu, Andrew, Matt, dan Steve merayakannya di pesta, di mana Andrew menjadi pusat perhatian. Setelah minum dengan teman sekelasnya yang bernama Monica, Andrew dan dia naik ke atas untuk bermantap-mantap. Casey juga ada di pesta itu, dan Casey mengajak Matt untuk pergi ke tempat lain bersamanya. Sementara itu, Steve naik untuk memberi selamat kepada Andrew atas keberhasilannya. Tapi Monica berteriak dengan jijik saat dia keluar dari ruangan dengan muntahan di sekujur tubuhnya. Steve masuk ke kamar untuk menemui Andrew. Steve mencoba menghiburnya, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi Andrew malah marah dan memaksanya keluar dari ruangan. Bapaknya akhirnya menemukan kamera Andrew dan mencaci maki dia karena menyimpan barang mahal. Andrew membantah, menyebut bapaknya idiot. Semakin membuat bapaknya marah, menyerangnya secara fisik. Lalu Andrew menggunakan kemampuannya untuk mengalahkannya, melemparkannya, dan dia dapat menghancurkannya jika dia mau. Akhirnya, dia melempar bapaknya ke tanah. Ledakan amarahnya menimbulkan mimis dan rasa sakit pada Steve dan Matt. Matt mengabaikan mimisannya dan malah bermantap-mantap dengan Casey. Steve bertemu Andrew di tengah badai di atas langit. Andrew bertanya bagaimana dia menemukannya. Dia menjelaskan kalau mimisan itu menuntunnya kepadanya. Dia memperhatikan mata hitam Andrew dan menyadari ayahnya melakukannya kepadanya. Andrew yang tertekan secara emosional mengatakan kepadanya untuk berhenti bertingkah seolah dia peduli. Andrew semakin frustasi, terus-menerus menyuruh Steve untuk meninggalkannya sendirian, sampai Steve tiba-tiba disambar petir dan terbunuh. Pada pemakaman Steve, Matt bertanya kepada Andrew tentang kematian Steve. Meskipun Steve terbunuh oleh petir, nggak ada sambaran petir yang dilaporkan di berita, dan tubuhnya ditemukan di lapangan. Matt juga menuntut dia agar mematikan kamera, tapi Andrew menolak. Lalu dia pergi. Kemudian terbukti bahwa Andrew secara pribadi memohon pengampunan di kuburan Steve. Andrew percaya kalau kemampuannya mengontrol dia. Ketika Andrew di sekolah, dia diganggu Wayne lagi. Dia balas dendam dan menggunakan kekuatannya untuk mencabut gigi dari mulut Wayne. Andrew mulai mengakui dirinya sebagai apex predator. Dia seharusnya nggak merasa bersalah karena menggunakan kekuatannya untuk menyakiti mereka yang lebih lemah dari dirinya. Ketika Andrew ingin pergi mengambil obat untuk ibunya, Matt muncul di kamar Andrew, menanyakan atas insiden di sekolah dengan Wayne. Matt kesal, mencoba untuk memukul Andrew, tapi Andrew menempisnya. Lalu Matt pergi dari situ. Di apotik, Andrew menemukan obat ibunya yang terlalu mahal. Dia kemudian menggunakan kekuatannya untuk mencari uang dan membeli obatnya. Setelah merampok beberapa preman lokal, dia merampok sebuah pom bensin di mana dia nggak sengaja menyebabkan ledakan yang membuat Andrew istirahat di rumah sakit untuk sementara. Di samping tempat tidurnya, ayahnya yang marah memberitahu Andrew yang nggak sadar bahwa ibunya telah meninggal, dan dia dengan marah menyalahkan Andrew atas kematiannya. Andrew terbangun, memegang tangan ayahnya dan merusak dinding kamar rumah sakit. Saat Matt menghadiri pesta ulang tahun keluarga dengan Casey, tiba-tiba dia mimisan dan merasakan Andrew dalam masalah. Dia melihat laporan berita di televisi tentang ledakan di rumah sakit, dan dia tahu itu adalah ulah dari Andrew. Matt dan Casey melakukan perjalanan ke rumah sakit dan menemukan Andrew terbang di luar gedung sambil memegang kaki ayahnya. Lalu Andrew menjatuhkan ayahnya dan diselamatkan oleh Matt. Andrew mulai membuat kekacauan dengan kekuatannya, mengambil mobil Matt dan hampir membunuh Casey. Matt menghadapi Andrew di dekat atas gedung dan mencoba berunding dengannya, memberitahu Andrew
bahwa belum terlambat untuk membalikan segalanya. Andrew menentang dan menghujat Matt karena meninggalkannya saat dia membutuhkannya. Lalu Andrew menyatakan dirinya sebagai Apex Predator, menyerang Matt dengan bus, dan mereka bertarung melintasi kota. Menabrak gedung dan melemparkan kendaraan. Saat Matt terus mencoba berunding dengan Andrew yang terluka dan marah, dia mulai menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan bangunan di sekitarnya. Bangunan di sekitarnya yang mengancam banyak nyawa warga di sekitar. Tak dapat membujuk Andrew, Matt terpaksa mengambil tombak dari patung terdekat dan menusuk Andrew. Akhirnya, dia meninggal. Polisi mengelilingi Matt dan Andrew. Ketika Matt sadar, dia langsung terbang menjauh. Beberapa waktu kemudian, Matt mendarat di Tibet dengan kamera Andrew. Berbicara ke kamera seperti berbicara dengan Andrew. Minta maaf karena membunuh Andrew, tapi dia nggak punya pilihan lain. Dia memberitahu Bobunya bahwa dia mencintainya, dan dia sekarang bersumpah untuk menggunakan kekuatannya untuk kebaikan dan untuk mencari tahu apa yang terjadi pada mereka. Matt mengubah posisi kamera untuk melihat bangunan Tibet dari kejauhan dan mengucapkan selamat tinggal kepada Andrew. Lalu Matt meninggalkan kamera dan dia terbang. Dan film pun selesai. Sekian dulu dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.